Kaidah keempat, bahwa orang-orang musyrik pada zaman kita ini kesyirikannya lebih parah daripada orang-orang musyrik zaman dahulu. Karena orang-orang musyrik pada zaman dahulu, mereka melakukan perbuatan kesyirikan hanya pada saat lapang. Adapun ketika saat kesulitan, mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Sedangkan orang-orang musyrik di zaman kita ini, mereka kesyirikannya senantiasa dilakukan baik di saat lapang maupun susah. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, ketika mereka menaiki kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Namun, apabila Allah telah menyelamatkan mereka ke daratan, setelah itu mereka kembali melakukan kesyirikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 65. Kaidah keempat yang terakhir, bahwa orang-orang musyrik pada zaman kita ini lebih besar kesyirikannya daripada orang-orang dahulu, yaitu orang-orang yang Rasulullah SAW diutus kepada mereka. Sebabnya jelas, Allah Jalla wa'ala telah mengabarkan bahwa orang-orang musyrik dahulu mengikhlaskan doa kepada Allah apabila mereka dalam kesulitan. Mereka tidak menyeru selain Allah Azza wa Jal karena mereka tahu bahwa tidak ada yang mampu menyelamatkan mereka dari kesulitan kecuali Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila bahaya di lautan menimpa mereka, hilanglah sesembahan yang mereka seru kecuali Dia. Lalu ketika Allah telah menyelamatkan kalian ke daratan, serta merta kalian berpaling, dan manusia itu sangatlah ingkar. Quran Surat Al-Isra ayat 67. Di dalam ayat yang lain, dan apabila ombak meliputi mereka seperti gunung, mereka menyeru kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya, yakni mengikhlaskan doa untuknya. Lalu ketika Dia telah menyelamatkan mereka ke daratan, lalu sebagian mereka kembali kafir. Quran Surat Luqman ayat 32. Di dalam ayat yang lain pula, tatkala Allah telah menyelamatkan mereka ke daratan, mereka kemudian menyekutukannya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 65. Jadi, orang-orang dahulu menyekutukan Allah ketika kondisi lapang. Mereka berdoa kepada berhala-berhala, bebatuan, dan pepohonan. Adapun apabila mereka berada dalam kesulitan dan mendekati kepada kebinasaan, maka mereka tidak berdoa kepada satu berhala pun, tidak pula pohon, batu, atau makhluk apapun. Mereka hanya berdoa kepada Allah saja Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika tidak ada yang menyelamatkan dari kesulitan-kesulitan kecuali Allah Jalla wa'ala, lalu mengapa yang selain Dia malah diseru ketika lapang? Adapun orang-orang musyrik zaman ini, yakni belakangan ini, yaitu orang-orang yang kesyirikan terjadi pada mereka dari kalangan umat Muhammad. Sesungguhnya kesyirikan mereka senantiasa berlangsung baik pada saat lapang maupun susah. Mereka tidak mengikhlaskan doa kepada Allah meski pada keadaan sulit. Bahkan ketika keadaan semakin sulit, semakin parah pula kesyirikan mereka dan semakin keras panggilan mereka kepada Al-Hasan, Al-Husain, Abdul Qadir, Ar-Rifa'i, dan selain mereka. Ini adalah perkara yang sudah dikenal. Dan disebutkan dari mereka keanehan-keanehan di lautan, yaitu bahwa mereka apabila berada dalam keadaan sulit, mereka meneriakkan nama-nama para wali dan orang-orang soleh, serta beristighatsah kepada mereka dari selain Allah Azza wa Jalla. Karena para da'i yang menyeru kepada kebatilan
dan kesesatan berkata kepada mereka, "Kami akan menyelamatkan kalian dari lautan, sehingga apabila ada sesuatu yang menimpa kalian, panggillah nama-nama kami, maka kami akan selamatkan kalian." Sebagaimana hal ini diriwayatkan dari syekh-syekh tarikat sufi. Bacalah kalau engkau mau Tabaqat Asy-Sya'rani. Di dalamnya ada sesuatu yang kulit-kulit dapat bergetar karenanya, dari hal-hal yang mereka namakan karomah-karomah para wali. Bahkan mereka dapat menyelamatkan dari lautan, bahwa ia membentangkan tangannya ke lautan. Ia membawa perahu seluruhnya, dan ia mengeluarkannya ke daratan dalam keadaan lengan bajunya tidak basah. Dan selain itu, dari omongan kosong dan khurafat mereka. Jadi kesyirikan orang-orang musyrik zaman ini senantiasa terjadi, baik di saat lapang maupun sulit. Makanya mereka lebih parah daripada orang-orang syirik dahulu. Selain itu, sebagaimana Syekh katakan di Kasyfus Syubhat dari sisi yang lain, bahwa orang-orang musyrik dahulu menyembah sesembahan yang soleh dari kalangan malaikat, nabi-nabi, dan wali-wali. Adapun mereka sekarang menyembah orang-orang yang paling jahat, dan mereka mengakuinya. Orang-orang yang mereka namakan Aqtab dan Aghwath adalah orang yang tidak sholat, tidak puasa, dan tidak menjaga diri dari zina dan perbuatan keji. Karena mereka menyangka tidak ada beban syariat pada mereka, sehingga tidak ada bagi mereka perkara halal dan haram, karena hal itu hanya untuk orang awam saja. Orang-orang musyrik zaman ini mengakui bahwa tokoh-tokoh mereka itu tidak sholat, tidak puasa, dan tidak menjaga diri dari perbuatan keji. Meskipun demikian, mereka tetap menyembahnya. Bahkan, mereka menyembah orang-orang yang paling jahat, seperti Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Ar-Rifa'i, Al-Badawi, dan selain mereka. Syekh telah membawakan dalil bahwa orang-orang musyrik belakangan lebih besar dan lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang musyrik dahulu. Yaitu karena orang-orang musyrik dahulu memurnikan ibadah dalam keadaan sulit, namun berbuat syirik ketika lapang. Beliau mengambil dalil dengan firman Allah Ta'ala, jika mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan agama untuknya. Semoga Allah senantiasa curahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, dan sahabatnya seluruhnya.